Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah Ana di sini bakal menjelaskan definisi dan umumnya, secara umumnya apa itu tayamum dan sebagainya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini Ana bakal menjelaskan banyak terkait definisi tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun-rukun tayamum, pembatal tayamum, dan mungkin ada khilaf para ulama dalam tayamum ini. Oke, kita langsung masuk aja ke apa itu tayamum. Jadi definisi tayamum. Nah, tayamum itu bahasa Arabnya tayammama ya, tayammamu. Definisinya yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu yang suci, disertai niat dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti wudu. Nah, syarat-syarat tayamum. Nah, kenapa tadi ada tayamum? Nah, pasti suatu syarat itu pasti ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat tayamum ini ada 3. Pertama, pastinya tidak ada air. Kalau misalnya di suatu tempat itu kita berhinggap atau enggak kita nyampe di suatu tempat yang emang jauh tanpa ada air, nah kita bisa ditayamum. Tapi harus ada 3 syarat ini. Jadi pertama itu tidak ada air, ada uzur menggunakan air, yang ketiga menggunakan tanah atau debu yang suci. Jadi tayamum itu harus disertai 3 syarat ini. Jadi nggak boleh ada satupun syarat yang tertinggal. Selanjutnya Ana bakal lanjut ke rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum itu ada 4. Jadi yang pertama, dalam ibadah atau nggak dalam syariat itu pasti ada yang namanya niat. Nah, dalam tayamum ini pasti yang pertama itu adalah niat. Jadi niat itu nggak usah diucapkan, jadi bisa langsung dalam hati. Misalnya kayak emang kita itu mau melakukan sesuatu, bisa langsung kita niat dalam hati. Contoh dalam tayamum ini juga, jadi kita mau tayamum, udah memenuhi syarat-syaratnya tadi, kita bisa langsung niat dalam hati. Yang kedua, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Nah, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan maksudnya kayak gini. Berarti kedua telapak tangan kita itu mengusap ke wajah kita. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke pergelangan tangan. Ya, ini kayak gini di sini. Yang keempat, berurutan. Jadi kita nggak boleh tuh kayak yang tangan dulu atau nggak apa dulu, niatnya di akhiran, nggak bisa. Jadi itu harus berurutan dari yang awal sampai yang keempat itu. Nah, yang terakhir nih, pembatal tayamum. Kayak ibadah-ibadah yang lainnya pasti ada pembatalnya juga. Nah, di sini tayamum pun ada pembatalnya juga. Pembatalnya itu ada 4. Yang pertama, menemukan air. Jadi kan alasan kenapa tadi kita tayamum itu yaitu yakni tidak adanya air. Nah, tapi di sini karena adanya air pasti bakal menjadi pembatalnya tayamum itu. Nah, yang kedua, hilangnya uzur. Nah, hilangnya uzur tadi itu bisa dijelaskan nih, bisa dirincikan ya. Kayak kita itu takut doror akan kalau misalnya kita menggunakan air. Misalnya kita itu sakit keras. Contohnya kita itu lagi stroke atau nggak kanker atau nggak darah yang terbuka gitu. Terus kita itu gara-gara wudhu itu kita bisa mati, makanya uzur. Nah, kita nggak bisa. Nah, ini hilangnya uzur. Misalnya kita udah sembuh, berarti kita nggak bisa lagi tuh tayamum. Yang ketiga, suatu yang membatalkan wudhu, kayak kentut, kayak sesuatu yang keluar dari dua alat kelamin. Nah, yang keempat itu murtad. Nah, mungkin sampai kan kita sekarang udah kasih tahu pembatal tayamum ya. Tadi yang terakhir itu murtad. Jadi kalau misalnya kita itu udah memakai tayamum dan emang tiba-tiba di sore harinya kita murtad, berarti tayamumnya udah batal pasti dong. Dalam setiap ibadah, mau sholat juga, kalau misalnya emang tiba-tiba kita murtad itu pasti batal. Nah, insya Allah kita bisa lanjut nih, karena udah syarat-syarat, udah rukun-rukun, udah apalagi tadi pembatal, udah definisi juga. Nah, sekarang kita bakal kasih tahu tata cara tayamum. Nah, ini penting nih, harus diperhatiin juga. Pertama, tata cara tayamum, mengepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Contohnya kalau ada batu atau enggak ada tembok yang berdebu, itu insya Allah bisa. Jadi kita nepukkan aja, nggak usah kita cuci tangan di debunya atau apa, kita langsung nepukkan kayak sekali gini, step sekali. Nah, sudah. Nah, yang kedua itu meniup debu. Meniup debunya kayak tinggal gini aja. Nah,
karena pastikan kayak ada yang berlebih gitu. Yang ketiga, mengusap ke wajah kayak tadi dalam rukun-rukunnya. Jadi kita mengusapkan kedua tangan ini kepada wajah, ini sampai atas wajah gitu. Yang terakhir, mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi jangan lupa tadi rukun-rukunnya apa? Harus tertib, harus beruntun. Nah, di sini tuh ada khilaf ulama, apakah tayamum mengusap tangan sampai pergelangan atau siku? Di sini ada perbedaan antara Hanafiyah Malikiyah dan Syafi'iyah Hambaliyah. Jadi pendapat pertama ini Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka itu berpendapat mengusap sampai pergelangan tangan. Dari mana? Dalilnya hadis Ammar bin Yasir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammama wa masaha wajhahu wa kaffaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tayamum, lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanbalilah. Mereka berpendapat yang kedua nih, Syafi'iyah dan Hanbalilah mengusap sampai siku. Dalilnya kias dengan wudhu, keumuman ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kan ayatnya panjang, ana bakal bacain aja wajh syahidnya aja. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Nah, di sini ada pendapat yang rajih atau yang kuat. Ya, ini apa? Pendapat yang pertama, Hanafiyah dan Malikiyah, yang ana sendiri pakai. Karena hadis sahih mendukung pendapat ini. Jadi memang hadisnya itu sudah merujuk kepada itu loh, sudah merujuk kepada pendapat yang pertama. Yang kedua, kias pendapat kedua tidak tepat karena tayamum adalah rukhsah, lebih ringan dari wudhu. Jadi beda antara wudhu dengan si tayamum itu. Dalil disyariatkan tayamum. Yang pertama, Al-Qur'an. Ya, ini Quran surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajid a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Artinya, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, yang kedua ada juga dari hadis, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Jadi artinya dijadikan untuk bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dari video ini, yakni hikmah dari tayamum. Jadi kita udah ngelewatin banyak tuh. Jadi rukun, definisi, syarat-syarat, pembatal, dan juga tata cara dan juga khilaf sampai rajih. Dan juga tadi kita udah ngasih tahu juga tentang dalil syariat tayamum dari Quran dan Sunnah. Yang terakhir nih yakni hikmah tayamum. Hikmah tayamum yang sudah dirangkumin yakni ada 3. Yang pertama, menunjukkan kemudahan agama Islam. Jadi dengan adanya tayamum ini Allah itu memberikan rukhsah, yakni kemudahan bagi ke umat Islam. Jadi emang Islam ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, menjadi rukhsah, keringanan bagi yang kesulitan menggunakan air. Yang ketiga, menjaga ibadah agar tetap berjalan meskipun tidak ada air. Oke, mungkin sampai situ aja. Mungkin maaf ada yang salah atau ada yang keliru. Soalnya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari ana dan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.